Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah siapa yang cinta setengah mati sama kamu, ya. Aduh ya, temanya ini temanya bener-bener spontan aja tadi. Sebenarnya aku punya tema lain, terus tiba-tiba aku kayak langsung nggak mau dan pengen ganti aja gitu, kayak spontanitas. Oke, well, semoga kalian suka ya. Karena ini general reading seperti biasa, menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja ya. Jangan baper ya kalau nggak resonate semua. Kalau kamu mau personal reading, mau resonate, kamu bisa kontak yang ada di description box video aku ya. Lagi ada promo 3 questions, 3 pertanyaan 100.000 aja ya. Bilang aja mau promo gitu, biar cepat nanti di responnya. Oke, ini mungkin videonya tentang apa ya, tentang karakter, personality, energi seseorang, hubungan kamu sama dia tuh kayak gimana. Nanti kalian cek description sendiri, kira-kira siapa itu orangnya yang cinta setengah mati sama kamu ya. Udah itu aja ya, kita langsung mulai aja. Sebelum kita masuk ke temanya, kita cek dulu ya energi kamu ke dia. Kamu ngerasa tahu banget tentang dia dari atas kepala sampai ke ujung kaki, dari akar-akarnya sampai apapun kamu kayak tahu tentang dia. Mungkin kalian pernah punya hubungan atau deket. Kayaknya sih aku ngerasa kayak pernah ada momen atau fase di mana kalian deket banget atau intens banget pada saat itu ya. Energi kamu ke dia, entah sih, mungkin dia seseorang dari masa lalu ya. Kayak aku ngerasa di sini kamu punya kenangan dan memori tentang dia, entah foto-fotonya atau kamu ya pernah gitu menghabiskan waktu atau punyalah kenangan-kenangan bareng sama dia. Mungkin kamu ngerasa ada sesuatu yang gak bisa kamu rubah tentang hubungan kamu sama dia. Kayak entah dia yang ngerasa udah terkunci sama kamu nih hatinya, atau kamu yang ngerasa terkunci sama dia ya. Soalnya di sini aku ngerasa kayak ada yang ngerasa terikat banget. Kan dia yang cinta setengah mati sama kamu ya, tapi ini kan kita lagi cek energi kamu ke dia. Bisa aja dia cinta setengah mati ke kamu, kamu juga cinta sama dia. Bukan nggak mungkin ya, tapi nanti kita lihat lagi. Ini baru di awal ya. Energi kamu ke dia, kamu ngerasa hubungan kalian tuh kayak rumit ya gitu, ribet ya, complicated ya, atau kedekatan kalian rumit gitu. Nggak harus kamu sama dia pernah jadian atau pernah punya hubungan. Bisa aja kalian cuma PDKT, cuma dekat-dekat aja gitu, nggak sampai punya hubungan. Kamu kayak membatasi diri ke dia, aku lihatnya. Kayak membuat batasan. Aku lihat di sini mungkin kamu masih suka kepoin dia ya, masih suka mikirin dia. Iya. Kayak kamu ngerasa terikat juga ya, entah ngerasa terikat atau apa, pokoknya aku lihat ya di sini kamu ya suka kepoin dia. Ini bisa jadi orang dari masa lalu kamu, atau mantan atau masa lalu, tapi bisa jadi dia, kamu sama dia masih punya hubungan pasangan gitu, ngerti kan? Bisa jadi dia seseorang dari masa lalu yang hubungannya udah selesai sama kamu nih. Sebagian kalian ada yang dari masa lalu, tapi ada lagi sebagian dari kalian ya ini adalah pasangan kamu yang cinta setengah mati sama kamu ya. Pasangan kamu yang masih punya hubungan sama kamu sampai saat ini, gitu maksudku ya. Ada yang dalam hubungan cinta segitiga, terus udah cinta segitiga, circle-nya di situ-situ aja tuh, hubungannya gitu, muternya di situ-situ aja. Dibilang ada kemajuan ya enggak, dibilang gak ada kemajuan ya bertahan gitu hubungannya ya, gitu-gitu aja siklus hubungannya. Kalau kalian memang dalam cinta segitiga, aku ngerasa ya kalian ada yang tersakiti di sini, entah ditinggalkan, entah di ghosting, menghilang gitu aja, pokoknya ada yang tersakiti ya.
tersakiti malah jadi kepikiran terus. Di sini ada yang kecewa, patah hati. Kebanyakan kamu yang kecewa atau patah hati, sedih karena dia. Ya dia mungkin menyakiti kamu ya. Tapi bisa juga kamu yang menyakiti dia. Aku ngerasanya banyak ya mereka sih yang menyakiti kamu ya. Kamu energinya sih seneng ya deket atau kenal sama dia. Kalian mungkin suka ketemu atau suka pernah ketemu gitu ya, ngobrol atau kemana, entah berdua, entah mungkin rame-rame, mungkin sama siapa gitu, sama teman-teman kamu juga. Mungkin kalian satu circle pergaulan atau pertemanan, atau satu circle pekerjaan gitu, tempat kerja sama mungkin. Aku lihat kamu mungkin ya dihadapkan sama pilihan lain ya. Entah kamu dekat sama orang lain juga, atau bisa juga dia menganggap kamu itu sebuah pilihan. Apalagi kalau kalian hubungannya third party ya. Misalnya dia harus pilih kamu atau pasangannya, pilih kamu atau gebetan dia yang lain, pilih kamu atau keluarga atau orang tuanya. Nah, ada yang kayak gitu. Atau bisa juga vice versa. Kamu yang ngerasa dia tuh option, sebuah pilihan aja di antara pilihan-pilihan kamu yang lain. Kamu sih baik sih ke dia energinya. Kayak suka ngasih sesuatu atau suka support dia ya. Memberikan sesuatu, gift atau cuma support moral aja. Ada yang energinya kamu udah males sama dia. Ada yang ngerasa tuh kamu yang nggak jelas ke dia, atau kamu ngerasa dia nggak jelas gitu ke kamu. Kamu nggak jelas ke dia karena ya dianya yang nggak jelas ke kamu. Jadi kamu ya nggak bisa menempatkan diri juga ke dia tuh harus kayak gimana. Nah, ada yang seperti itu. Tapi ada juga sebagian dari mereka yang nggak jelas maunya apa, tujuannya apa, maksudnya apa, perlakuannya juga ada yang gak jelas ke kamu. Kamu udah menyerah ke dia. Kamu udah menyerah ke dia berarti ya kalian pernah punya hubungan sebelumnya ya. Iya nih. Terus aku ngerasa di sini ya kamu tahu sih tentang dia, rahasia-rahasia dia, apapun yang orang lain nggak tahu, kamu tuh tahu. Dan di sini energinya mungkin ya dia pernah merubah kamu menjadi lebih baik, atau dia bikin kamu tenang, mungkin pernah. Bisa sih kayak pernah menenangkan hati atau menenangkan pikiran kamu ya. Ada momen kayak gitu mungkin dulu pernah. Nah, mungkin kamu hubungannya udah selesai, ada yang udah selesai. Ada yang ngerasa hubungannya nih kayak bagus, positif, cerah, atau memberikan pencerahan. Tapi ada juga yang ngerasa hubungannya toksik. Tapi ada juga yang setelah putus ngerasa tuh hidupnya jadi lebih cerah. Mungkin ya kamu selesai nih hubungannya sama dia, hubungan kalian toksik. Terus kamu ngerasa pas setelah lepas dari dia, kehidupan kamu tuh jadi lebih cerah, lebih positif, lebih baik mungkin. Di sini aku ngerasa ada seseorang yang kayak ngerasa berkuasa gitu di dalam hubungan. Mungkin dia sih, kebanyakan dia yang ngerasa punya kuasa di dalam hubungannya sama kamu. Udah toksik terus ngerasa punya otoritas gitu ya. Wah, parah sih. Kayak gitu ya. Di sini entah gimana ya, ada sebagian dari kamu tuh yang pengen ketemu dia. Ada juga yang dalam cinta segitiga nih, keluar lagi tuh katanya dalam hubungan cinta segitiga. Entah mungkin dia udah dealing sama seseorang, atau kamu yang udah dealing sama seseorang yang lain. Nah, ada juga dari kalian yang membatasi diri dari mereka. Kamu ngerasa punya perbedaan-perbedaan sih, sifat gitu, karakter beda sama dia. Tapi walaupun beda, ngerasa kayak cocok, ngerasa ada kecocokan. Ya, walaupun beda. Ya, sesekali kamu masih suka kepoin dia. Entah kamu ngerasa dia tuh sahabat saat ini, atau mantan gebetan ya, atau mantan tetangga gitu ya. Bisa juga.
Kalau kamu sih kayaknya lebih mengalir aja sih ke dia, kayak yaudah kita deket, yaudah mengalir jalanin, yaudah misalnya kamu punya pasangan sama dia, yaudah jalanin mengalir kayak gitu ya. Tapi aku ngerasa banyak juga dari kalian yang sabar banget menghadapi dia, apalagi kalau hubungannya pernah toksik ya, pasti sabar banget sih ngadepin dia ya kan, ngadepin hubungan kalian yang toksik. Oke, sekarang kita cek energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu, dia ngerasa udah menjauh dari kamu nih. Ada yang udah menjauh, ada yang ngerasa ada halangan dan hambatan di dalam hubungan kalian. Ada yang ngerasa kayak kalian putus atau pisah gitu, nggak jelas menurut dia. Pisahnya karena apa, nggak jelas. Kayak nggak ada kejelasan gitu hubungannya. Pisah atau selesainya. Kayak gitu aja. Mungkin karena saking toksiknya ya udah lepas gitu aja ya, alasannya nggak terlalu jelas. Ada yang kangen sama kamu loh, dia nih rindu, kangen. Ada yang mereka ngerasa hubungan kamu tuh kayak misterius, hubungan misterius sama dia. Jadi gini, mungkin hubungan kalian tuh tersembunyi, hubungan yang orang pada nggak tahu, kayak kamu sama dia aja yang tahu, atau hubungan rahasia. Ada dari mereka yang rasanya kayak gitu, punya hubungan rahasia tersembunyi sama kamu ya. Dia masih suka mikirin kamu nih, sampai susah tidur, sampai ke bawah tidur, sampai mimpi juga ada. Dia ngerasa agak emosional tentang hubungannya sama kamu, ada keterikatan emosional juga, tapi ada juga sesuatu yang kayak mengancam hubungan kalian gitu, entah sih apa. Iya, ada hal yang negatif gitu yang mengancam hubungan kalian, yang bikin dia emosi juga sebenarnya. Terus dia ngerasa terikat sama kamu sih, kayak ngerasa terikat atau cocok sama kamu, kayak nggak bisa lepas gitu, kayak kunci sama gembok. Itu kan nggak semua kunci sama gembok cocok kan. Nah dia tuh ngerasanya gitu ke kamu, cocoknya. Di sini dia sepenuh hati ke kamu, entah sepenuh hati atau tulus, tapi aku ngerasa kayak mereka deket atau jalanin hubungan sama kamu tuh sepenuh hati. Tulus mungkin juga, tapi lebih kelihatannya sepenuh hati sih, kayak banyak yang dia korbanin lah gitu buat kamu, buat hubungannya sama kamu ya. Banyak yang dia perjuangin, banyak yang dia keluarkan, entah materi, entah waktu gitu, entah apa gitu, banyak yang dia keluarkan ya buat kamu, buat hubungannya sama kamu. Aku lihat di sini banyak dari mereka yang kayak masih mau berjuang sama kamu. Di sini kayak ada energi seseorang yang satria gitu, kayak masih pengen berjuang, kayak masih pengen usaha, mau maju juga. Dia sangat menikmati hubungannya sama kamu, enjoy. Di saat momen-momennya dia dekat sama kamu, entah dulu atau sekarang atau masih jalanin sama kamu ya, dia enjoy gitu hubungannya sama kamu, sangat menikmati kedekatan kalian, kebersamaan kalian. Tapi dia juga ngerasa kadang dia suka menutupi sesuatu dari kamu, kayak ada yang dia sembunyiin dari kamu. Mungkin ada masalah beda keyakinan ya kalian nih, nggak tahu sih, aku ngerasa kayak ada religious factor gitu, ada masalah keyakinan kalian hubungannya. Terus ada juga yang dia ngerasa stuck ke kamu ya, kayak cintanya ya sama kamu aja gitu. Ini relate ke temanya ya, kan cinta setengah mati. Ya, dia ngerasa mungkin ditakdirinnya sama kamu, kayak ada benang merahnya gitu di dalam hidupnya, kayak ya memang dia dipertemukan sama kamu di kehidupan ini, entah kalian jodoh atau enggak, entah dia stuck di kamu, cinta sama kamu aja, menurut dia itu ya takdir gitu ya yang mempertemukan kalian. Dia ngerasa hubungannya udah selesai nih sama kamu, atau udah putus. Iya. Terus mungkin ada masalah family issue, entah keluarganya nggak setuju, entah mungkin dia udah punya pasangan ya, otomatis kan nggak mungkin dong ada family issue kan, berarti kan kalau dia udah punya pasangan nggak mungkin dia jalanin hubungan sama kamu juga. Nah itu termasuk family issue, selain keluarganya atau orang tuanya nggak setuju sama kamu ya. Tuh banyak dari mereka tuh yang toksik ke kamu, toksik tapi masih suka kepoin kamu loh. Ada yang rasanya kayak pengen komunikasi atau kirim pesan atau berkabar ke kamu. Dia ngerasa
ada yang perlu diperbaiki dari hubungan kalian, atau dia ngerasa apa ya, dia pengen memperbaiki hubungannya sama kamu. Itu yang aku tangkep ya. Aku lihat di sini banyak dari mereka yang kayak stres atau frustasi, mungkin karena kamu. Kalau udah stres dan frustasi berarti masuknya ke obses ya. Mungkin mereka terobsesi juga sama kamu. Iya. Ada yang sampai baper banget. Kalau dia ngerasa punya masalah berat sama kamu ya, masalah misalnya berat nih sama kamu, ada yang sampai nangis gitu. Oke, kita langsung masuk ke temanya ya. Siapa yang cinta setengah mati sama kamu? Aku ngerasa dia itu menganggap kamu itu sebuah raja atau sebuah ratu buat dia. Sebuah raja, seorang raja atau seorang ratu di dalam hatinya. Iya. Dan dia ngerasa dia tuh selalu pengen kayak komunikasi atau kirim pesan ke kamu. Itu yang aku rasa. Berarti mungkin kamu sama dia nggak komunikasi ya? Aku ngerasa ya sebagian dari kalian udah menjauh sih. Iya. Apalagi kalau hubungannya toksik. Tapi dia ngerasa ya, entah siapa di sini yang mencerahkan hidup seseorang. Ada yang mencerahkan hidup seseorang. Bisa dia merasa tercerahkan karena kamu gitu. Dia merasa hidupnya tercerahkan karena kamu mungkin. Ya bisa. Atau dia tuh ngerasa kayak satu-satunya cowok atau satu-satunya cewek tuh cuma kamu aja di dunia ini. Jadi ya dia fokusnya ke kamu aja, nggak bisa fokus ke orang lain gitu. Terus semangat ya Dinda membawakan videonya. Gitu, aku kayak lagi meraba-raba intuisi aku gitu ya, tapi pas ngerasa itu jelas gitu ya visionnya, jadi aku terlalu excited ya. Walaupun aku belum makan ya, ini udah jam makan siang by the way. Terus aku lihat di sini tuh kan, dari tadi aku udah bilang lucu banget ya. Ini fix lucu banget sih. Kayak tadi aku bilang pas di kartu ini kan kalian menjauh kan, tiba-tiba kan aku tutup kartu ini kartunya artinya menjauh, tapi aku bener-bener nggak lihat ini kartu ini. Jadi aku masih ngebacain kartu ini, terus kartu ini udah aku tutup. Harusnya kan aku ngeliat ini, tapi aku masih masih bacain kartu sebelumnya. Terus tiba-tiba kartunya keluar. Memang artinya kamu sama dia tuh udah menjauh. Ada yang menjauhnya karena tiba-tiba, ada yang menjauhnya karena sesuatu gitu, kayak kesalahpahaman. Ada yang menjauhnya karena salah satu dari kalian mungkin emosional ya, atau sama-sama emosi. Ada sih yang sama-sama emosi memang. Ada yang menjauhnya karena mungkin kalian LDR gitu ya, jadi nggak ada kendala lokasinya jauh gitu. Di sini aku ngerasa kalian mungkin pernah deket atau secara komunikasi, tapi di sini juga ada yang membatasi diri, entah dia atau kamu yang membatasi diri. Tapi ada juga dari mereka yang udah membatasi diri sih. Mungkin membatasi diri, tapi kan lubuk hatinya mungkin cinta setengah mati sama kamu. Nggak ada yang tahu kan. Iya, ada yang punya tujuan tuh pengen punya hubungan yang serius sama kamu sampai menikah, ada juga. Terus aku lihat di sini dia ngerasa kamu tuh beda dari siapapun, dari orang lain. Iya, banyak mungkin orang yang cantik atau ganteng, tapi yang tadi aku bilang dia fokusnya ke kamu karena dia ngerasa kamu tuh beda ya. Tuh di sini kalian mungkin menjauh atau memang LDR. Dia sering galauin kamu sih, walaupun kalian udah menjauh atau kalian lokasinya jauh, dia suka galauin kamu. Tapi di sini entah gimana, aku ngerasa kayak ada perbedaan ya, perbedaan status sosial atau apa ya. Misalnya ya, kamu lebih mapan daripada dia gitu, atau dia lebih mapan daripada kamu. Nah itu contohnya ya, pokoknya kayak ada perbedaan deh. Istilahnya yang satu tuh besar, yang satu kecil. Nah apa tuh maksudnya? Mungkin perbedaan usia bisa juga, kamu lebih dewasa, dia lebih muda. Atau dia lebih dewasa, lebih tua dari kamu lebih muda dari dia. Perbedaan usia maksudnya ya perbedaan usia yang cukup jauh mungkin ya. Dia masih suka kepoin kamu sih, tuh kelihatan banget. Atau kepoinnya itu seringnya tuh di malam hari. Iya, kayak banyak cara gitu yang dia bisa lakuin buat kepoin kamu.
banyak dari kalian yang nggak ngerasa sih. Malah aku lihat banyak dari kalian yang nggak ngerasa kalau dia tuh cinta setengah mati sama kamu. Karena aku ngerasa di sini banyak banget mereka yang egonya tuh tinggi. Jadi mereka gengsi lah buat nunjukin kalau mereka cinta setengah mati sama kamu ya. Tapi kalian juga tahu mereka tuh emang orangnya gengsian. Jadi males gitu buat deket sama mereka ya. Di sini mungkin entah dia udah mapan atau ya dia tuh orangnya tuh duniawi banget, yang dipikirin tuh materi, pekerjaan, cuan, terus ya uang gitu pikirannya ya. Di sini ada yang memang kayak misalnya ya kamu nemenin dia dari nol, dari bawah sampai dia sukses, atau mungkin dia nemenin kamu atau kenal kamu dari nol sampai kamu jadi sukses. Ada yang kayak gitu, ngerti ya maksudnya ya. Jadi di sini ada seseorang yang kenal dari nol, dari awal, dari belum sukses sampai seseorang jadi berhasil hidupnya sampai jadi sukses. Bisa kamu atau dia, bisa vice versa ya. Terus aku lihat dia sih memang orangnya ini ya, mau berjuang buat hidupnya, atau mungkin dia masih mau berjuang sama kamu, ke kamu gitu ya, masih pengen berjuang, masih pengen berusaha. Di sini ada yang melakukan transformasi nih buat hidupnya, kayak dia menjadi seseorang lebih baik, atau dia berubah gitu. Aku lihat ada perubahan sih, sebuah perubahan yang mereka lakukan di sini. Dan dia tuh pengen ada keajaiban tentang hubungannya sama kamu. Ya apa aja lah keajaibannya. Karena dia ngerasa kayak sulit buat menuju ke kamu, buat menghampirinya, atau sulit buat deket sama kamu. Kayak dia pun ngerasa kamu sama dia tuh ada perbedaan. Iya. Perbedaannya ada yang karena ini loh, apa ya, kayak ada yang karena misalnya gini ya. Banyak dari mereka misalnya mereka ngerasa belum mapan. Jadi mereka ngerasa ya gue belum mapan, gue belum layak buat jadi pasangan lo. Ada yang kayak gitu. Ya itu kan berarti ada masalah karena status kemapanan seseorang gitu kan. Ngerti kan maksudku ya? Nah, aku lihat juga di sini dia ngerasa ada perbedaan hubungannya sama kamu nih. Ada yang jiwanya misterius, iya. Ada yang energinya Libra, orangnya tuh pelin-pelan, gak bisa memutuskan, kayak gak punya pendirian, suka berubah-ubah. Iya, terus aku lihat di sini dia seneng, dia happy, bisa kenal, bisa punya hubungan sama kamu. Pasti happy lah. Orang sangat mencintai ya kan, cinta setengah mati gitu maksudnya. Iya, mungkin kamu sama dia pernah punya komitmen atau pernah punya keinginan buat menikah atau jalanin hubungan ke tahap serius. Terus aku lihat di sini mungkin juga ada family issue, masalah keluarga yang jadi masalah dalam hubungan kalian. Terus aku juga banyak yang mereka tuh bermimpi bisa punya hubungan sama kamu atau hidup selamanya sama kamu gitu. Kan menikah nih berarti hidup selamanya dong. Tuh, di sini ada kartu yang bilang ya dia tuh seseorang dari masa lalu kamu, atau dia udah anggap ya kamu tuh masa lalu. Seseorang dari masa lalunya dia gitu juga. Ada yang ngerasa sakit hati sih. Entah disakitin sama kamu, misalnya ya. Dia toksik kan. Kalian punya hubungan toksik, terus kamu mutusin dia. Bisa jadi dia sakit hati karena kamu mau putus sama dia. Bisa juga ada yang sakit hati karena keadaan. Ada sebuah keadaan kalian harus pisah, terus dia sakit hati, sedih gitu ya, kayak merasa tersakiti karena ya alasan keadaan. Dia ngerasa banyak kenangan dan memori juga sih sama kamu, banyak kenangan memori yang dia simpen ya, suka nostalgia juga mungkin. Terus aku lihatnya ya itulah, dia cinta banget sih sama kamu, ada hasrat juga ke kamu, hasrat, passion, ada sexual attraction mungkin, pengennya tuh deket terus sama kamu ya kan, pengennya tuh apa sih, kayak ada sentuhan fisik, kissing, peluk gitu, apalagi kalau dia kangen sama kamu. Kan tadi ada kan kita lihat tuh di awal-awal dia kangen sama kamu. Dia tuh kayak masih pengen mau baik sama kamu, entah perhatian, entah kasih sesuatu, tapi ya di sini ada yang cuek. Jadi di sini ada yang perhatian, ada yang cuek. Nah, kalian nanti deskripsiin sendiri ya, bisa vice versa tuh.
ada rasa emosional yang dia pendam, tapi dia ya udahlah, acuh aja lah, nggak usah dipikirin rasa-rasa emosional itu. Atau mungkin tipe orangnya mungkin emosional, atau ada yang menyimpan rasa emosi ke kamu atau marah ke kamu. Kamu tuh ada konflik loh sama dia, aku lihat di sini. Pernah ada konflik atau ada konflik ya. Jadi di sini energinya ada yang satu marah banget, ada yang satu kayak tenang, diem gitu. Ada yang diam ini yang pasif ya. Ada yang marah, ada yang diam. Nah, yang diam ini yang pasif. Kayak nggak mau action atau nggak gerak gitu ya. Itu sih. Tapi dia pernah ada di momen kayak introspeksi, entah mungkin dia ngerasa salah atau apa, dia kayak ngerasa introspeksi. Atau dia juga ngerasa gini, kalau kamu cuek sama dia, yaudah dia juga cuek kayak kamu. Kalau kamu nggak peduli, dia juga jadi nggak peduli sama kamu. Gitu. Itu seperti mirror ya energinya. Kamu lakuin A ke dia, dia juga bakal lakuin A ke kamu. Kalian sama-sama punya ini sih, kayak emosi terpendam. Sama-sama kesel atau benci mungkin ya. Ada. Emosional terpendam tuh ada yang kalian simpan masing-masing. Tapi di sini ada yang kayak masih berharap sih. Iya, kayak masih ada yang berharap. Nah, aku lihat di sini ada yang ngerasa bingung tentang hubungannya sama kamu. Ada yang ngerasa kayak stres, pusing gitu, kepikiran terus, entah frustasi atau apa ya. Ya frustasi lah, kalau dia cinta setengah mati sama kamu tapi kalian gak bisa bersama kan pasti frustasi, stres ya, mumet, kepikiran pasti. Tuh dia masih suka kepoin kamu tuh, stalking kamu. Dia mungkin ngerasa ada kemiripan juga sama kamu. Dia kadang ada momen dimana dia pengen ingat-ingat kenangannya sama kamu, atau suka flashback, tiba-tiba inget, tiba-tiba spontan aja gitu keinget. Tuh ada rasa dia pengen menjalin atau memperbaiki sesuatu yang udah rusak nih. Kayak ya mungkin hubungan kamu sama dia rusak, dia kayak ada keinginan buat memperbaiki gitu, buat memperbaiki silaturahmi atau hubungan kalian lagi. Nah, ada rasa dimana kadang ya, mereka tuh kayak masih mau ngejar kamu, masih mau menghampiri, mendekat ke kamu, tapi kamunya cuek. Nah, ada yang kayak gitu. Siapa yang cuek di sini? Bisa vice versa nih, ada yang mau mengejar, ada yang cuek. Ada yang gak peka gitu istilahnya ya. Aku lihat di sini ya, ada yang orangnya pemarah ya, atau dia nih menyimpan kemarahan ke kamu ya. Kayak menyimpan kemarahan atau ada yang sampai dendam ke kamu nih, saking keselnya. Iya, hati-hati loh kalau sampai dendam atau nyimpan amarah gitu kan, nggak bagus juga sebenarnya. Dia ngerasa tuh cocok banget sama kamu. Tapi juga dia di sini kayak hati-hati banget. Hati-hati tuh entah nggak mau nyakitin kamu atau hati-hati dalam nge-treat kamu, memperlakukan kamu. Takut kamu marah, takut kamu kesel sama dia, takut kalian makin jauh mungkin hubungannya. Dia tuh pengen berusaha atau pengen maju, pengen menghampiri kamu, tapi kayaknya sulit. Entah banyak kendala atau dia ngerasa sulit gitu buat menuju ke kamu, buat ada satu titik di mana ya kalian tuh bertemu, atau ada satu titik di mana kalian tuh ya deket. Itu susah menurut dia. Apalagi kalau kalian hubungan cinta segitiga ya, hubungan rahasia, ini susah banget menurut dia. Aku lihat di sini dia sih suka cari pencerahan loh tentang kamu. Entah nih tiba-tiba intuisi aku bilang dia suka cari pencerahan tentang kamu. Misalnya ya, kalau kamu kan cari pencerahan misalnya di tarot nih tentang dia. Kalau dia ada yang sampai ke orang pintar, sampai ke ya orang pintar lah, misalnya tarot reader atau orang spiritual atau ke dukun mungkin juga, tanyain tentang kamu, tentang perasaan kamu, atau dia mungkin pengen tahu dia bisa bersatu atau enggak sama kamu. Ada yang sampai yang kayak gitu. Kan cinta setengah mati nih, bener gak tuh kan? Iya loh, kan cinta setengah mati, jadi kayak apa ya istilahnya, cinta ditolak dukun bertindak. Kata orang-orang gitu kan, tapi semoga sih enggak. Tapi kebanyakan ya mereka ke orang-orang pintar gitu ya buat ngecek sih, kayak ke
anak-anak indigo atau apa, buat ngecek aja perasaan kamu ke dia seperti apa, kamu sama dia bisa bersama atau enggak nanti, lebih kayak gitu ya. Terus aku lihat di sini dia pengen adanya pertemuan, entah pertemuan sama kamu, entah pertemuan keluarga kalian masing-masing. Nggak tahu buat apa pertemuan keluarga, buat menikah atau buat punya hubungan yang serius. Dia pengennya gitu sih, kayak ada pertemuan, kayak ada persatuan gitu, persatuan sama kamu atau persatuan di antara keluarga kalian juga. Tuh, dia tuh pengen baik sama kamu. Baiknya nih kayak kamu mau apa, dia bakalan kasih semuanya apa yang kamu mau gitu, kebaikan-kebaikan, kesenangan-kesenangan gitu ya, sesuatu yang bikin kamu happy dia bisa kasih. Iya, aku lihat tuh kayak gini energinya ya, kamu mau apa, aku bisa kasih segalanya buat kamu, kamu mau apa, aku bisa kasih ini itu buat kamu. Nah itu seandainya dia bisa ngomong ke kamu kayak gitu. Nah di sini tuh ada yang menjauh, tapi dia tuh di sini ada yang menjauh tapi nggak pengen gitu menjauh. Aku nggak tahu yang menjauh ini siapa, bisa kamu atau dia. Misalnya kamu yang menjauh dari dia, dia nggak pengen kamu tuh menjauh dari dia gitu energinya. Iya, pokoknya di sini ada yang menjauh tapi nggak mau seseorang tuh menjauh dari dia. Bisa kamu atau dia ya yang menjauhnya nih. Terus dia juga ngerasa ada tuh hambatan atau halangan yang cukup besar di tengah-tengah kalian, di tengah-tengah hubungan kalian. Itu yang mungkin bisa bikin kalian menjauh atau nggak bersatu, nggak bisa bersama. Iya. Tapi banyak juga dari mereka yang kayak udah membuka lembaran hidup yang baru ya. Entah mereka single atau enggak gitu. Pokoknya ada dia menjalani kehidupan yang baru lah gitu. Terus dia ngerasa juga pernah ada di fase dimana dia harus memilih kamu atau keluarganya atau orang tuanya atau pekerjaannya atau cewek atau cowok lain, atau memilih kamu atau keyakinannya. Kan ada yang beda keyakinan nih tadi aku lihat. Iya. Oke, itu aja ya gengs, nanti kita lanjut ya tema berikutnya. Yes, ini zodiak dan inisial huruf kalian. Ada zodiak Scorpio, Taurus, Capricorn, Aquarius, Cancer, Leo, Gemini. Ini apa ya? Aries, Pisces, Sagittarius. Inisial hurufnya ada huruf B, U, S, T, R, A, D, F, V, X, H, G ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye-bye.